Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengajaran sastra. Hari ini materi yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, pengertian pengajaran sastra. Yang kedua, fungsi sastra dan fungsi pengajaran sastra. Yang ketiga, tujuan pengajaran sastra. Yang keempat, situasi pengajaran sastra yang dicita-citakan. Pembahasan yang pertama tentang pengertian pengajaran sastra. Pengajaran sastra adalah pengajaran yang menyangkut seluruh aspek sastra yang meliputi teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, sastra perbandingan, dan apresiasi sastra. Dari 5 aspek pengajaran tersebut, aspek apresiasi sastra yang paling sulit diajarkan. Ini disebabkan karena apresiasi sastra menekankan pengajaran pada aspek afektif yang berurusan dengan rasa, nurani, nilai-nilai. Apresiasi yang dibina di bangku sekolah merupakan proses menuju apresiasi yang sebenarnya. Proses ini dapat dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu 1. Tingkatan menggemari, 2. Tingkatan menikmati, 3. Tingkat mereaksi, 4. Tingkat mereproduksi. 1. Tingkat menggemari yang ditandai dengan sikap adanya rasa tertarik pada buku-buku sastra serta ingin membacanya. Yang dimaksud buku-buku sastra di sini bukan hanya karena sastra seperti cerpen, novel, antologi puisi, teks drama, dan seterusnya, melainkan buku-buku yang terkait dengan sastra seperti teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, dan sastra perbandingan. Yang kedua, tingkat menikmati yang ditandai dengan sikap dapat menikmati cipta sastra karena mulai tumbuh pengertian. Menikmati di sini contohnya menikmati pentas drama, menikmati baca puisi, menikmati musikalisasi puisi, menikmati cerpen yang dibaca, menikmati novel yang dibaca. Beberapa indikator yang dapat dilihat dalam tahap menikmati sastra misalnya ketika dibacakan puisi atau ketika melihat pentas drama, siswa mendengarkan, tidak mereaksi negatif dengan suitan atau gurauan ejekan, lalu memberikan aplaus di akhir pementasan. Yang ketiga, tingkat mereaksi yang ditandai dengan sikap mulai adanya keinginan untuk menyatakan pendapat tentang cipta sastra yang dinikmati, misalnya dengan menulis resensi di media massa, dengan berpendapat dalam diskusi-diskusi sastra, sarasehan, debat, seminar, simposium, atau wahana lain. Adanya keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sastra, misalnya lomba menulis puisi atau cipta puisi, lomba menulis cerpen, lomba menulis drama, lomba baca puisi, lomba baca cerpen. 4. Tingkat mereproduksi yang ditandai dengan sikap mulai ikut menghasilkan cipta sastra, baik secara profesional maupun amatiran. Misalnya dapat menulis puisi, cerpen, novel, dan drama, dan dipublikasikan secara regional, nasional, atau bahkan dunia. Tingkat mereproduksi juga ditandai dengan sikap menerjemahkan karya dengan berbagai bahasa. Karyanya bisa menggunakan karya-karya yang sudah ada, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Apresiasi sastra dalam pengajaran sastra bukan hanya kegiatan penghargaan atau penilaian cipta sastra, melainkan juga berbagai tingkatan yang dapat dicapai dalam proses menuju apresiasi sastra
yang sebenarnya. Pembahasan yang kedua berkaitan tentang fungsi sastra dan fungsi pengajaran sastra. Dalam kesusastraan dapat ditemukan berbagai gubahan yang mengungkapkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial budaya, di antaranya yang terdapat dalam puisi, prosa, dan drama. Pembahasan karya sastra yang terkait dengan kehidupan diarahkan pada pengajaran apresiasi sastra dan bagaimana menggunakan media yang berupa puisi, novel, cerpen, dan drama untuk mengungkap nilai-nilai kehidupan sesuai dengan tema-tema di dalam karya-karya tersebut. Sehingga fungsi pengajaran sastra dapat dikatakan sebagai wahana untuk belajar menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra yang dibelajarkan dalam suasana yang kondusif di bawah bimbingan guru dan dosen. Sastra sebagai suatu yang dipelajari atau sebagai pengalaman kemanusiaan berfungsi untuk 1. Melatih keempat keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Membantu mengembangkan kepribadian. 3. Membantu pembentukan watak. 4. Memberi kenyamanan, keamanan, dan kepuasan batin melalui kehidupan manusia dalam fiksi. 5. Menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia dalam hal kebudayaan, adat istiadat, agama, dan keyakinan. 6. Meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh dalam sastra, sehingga dapat melarikan diri sejenak dari kerasnya kehidupan yang sebenarnya. Dengan mengenal fungsi sastra, maka pengajaran sastra dapat diarahkan untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut. Pembahasan yang ketiga, tujuan pengajaran sastra. Tujuan pengajaran sastra dapat dipilah menjadi dua bagian, yakni tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah agar siswa mengenal cipta sastra dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengannya. Di samping itu, siswa dapat memberi tanggapan, menanyakan tentang cipta sastra yang dibacanya. Siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas pengajaran sastra, mengunjungi kegiatan sastra, menyatakan tertarik dengan kegiatan pengajaran sastra, dan memilih kegiatan sastra di antara kegiatan lain yang disediakan. Sedangkan tujuan pengajaran sastra jangka panjang adalah terbentuknya sikap positif terhadap sastra dengan ciri siswa mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap karya sastra dan dapat membuat indah. Pembahasan keempat, situasi pengajaran sastra yang dicita-citakan. Banyak hal yang dapat diciptakan agar situasi pengajaran sastra berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, yakni tercapainya tujuan pengajaran sastra dan terwujudnya fungsi sastra, yaitu sebagai alat pendidikan maupun sebagai bahan renungan. Di samping itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Guru sastra harus benar-benar menguasai tujuan pengajaran sastra. 2. Siswa diberikan kesempatan dan didorong untuk bergaul dengan cipta sastra secara langsung, karena tanpa menggauli cipta sastra secara langsung, siswa tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan batin dan bertambahnya imajinasi
dari cipta sastra yang digaulinya. Sinopsis karya sastra harus dijauhkan dari anak didik. Guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya dalam rangka menyantap cipta sastra yang baru terbit dan yang akan menjadi bahan ajarnya. 3. Teori dan sejarah sastra dijadikan sebagai dasar untuk menanamkan apresiasi, bukan sebagai beban yang memberatkan siswa karena harus dihafal. 4. Tuntunan ke arah apresiasi diberikan secara teratur dan terencana dengan evaluasinya. 5. Diberikan kegiatan penunjang di luar jam tatap muka yang diberikan secara teratur. 6. Disediakan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya jumlah novel-novel yang harus dibaca sejumlah siswa, teks-teks drama yang beraneka ragam judul dan isinya yang memacu siswa untuk mementaskannya. 7. Penilaian pengajaran sastra berbasis kinerja, mengutamakan aspek afektif atau aspek sikap, tanpa mengesampingkan aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Demikian perkuliahan pada hari ini, semoga dapat menambah pemahaman tentang pengajaran sastra. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.